Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabarnya di hari ini? Kita ketemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan bincang-bincang mengenai review jurnal. Ya. Review jurnal itu ada jurnal nasional dan jurnal internasional. Jurnal merupakan isinya kan artikel ya, artikel karya ilmiah. Jadi karya ilmiah itu bisa dari hasil penelitian atau juga artikel karya ilmiah pendidikan ya. Nah, artikel itu bisa juga dari kajian literasi ya, dari kajian pustaka, dari kajian teori, dan juga dari hasil penelitian. Bisa hasil penelitian dengan berbagai macam metode ya, bisa kualitatif, bisa kuantitatif, bisa mixed methods, bisa apapun lah ya. Nah, itu hasilnya dibuat sebuah artikel dan dimasukkan di jurnal. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya mereview dari hasil artikel yang sudah masuk di jurnal nasional, tentunya yang terakreditasi ya. Dan karena dengan kita mereview itu tujuannya untuk apa? Tujuannya ya untuk mengetahui, untuk menambah wawasan, pengetahuan apa yang ada di jurnal yang kita review, kelebihannya, kekurangannya, dan juga kan yang namanya di review jurnal itu kita kan juga di situ melihat yang pertama itu adalah judulnya apa ya, judulnya apa, terus penulisnya, terus volume, nomor, tahun kapan jurnal itu diterbitkan, terus juga linknya atau kalau di jurnal internasional itu doi atau jurnal nasional pun ada doi ya, terus ISBN-nya, ISSN-nya ya. Dan setelah itu dilanjutkan introduction atau latar belakangnya, latar belakang metodenya ya. Terus nanti di situ di dalam latar belakang juga bisa diketahui tujuannya ya, tujuan penelitian atau tujuan penulisan jurnal itu, tujuan penulisan artikel itu, dan juga bisa dilihat finding atau hasil temuannya, hasil ya, apa yang didapat dari jurnal tersebut, dari penulisan artikel tersebut, dan juga tentunya yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, dari hal-hal tersebut apabila kita sering mereview jurnal-jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, tentu kita akhirnya mendapatkan sebuah pengetahuan yang luas dari apa isi jurnal-jurnal yang sudah kita review tersebut. Karena sebelum kita mereview, tentu kita dengan seksama mencari jurnalnya yang ada dari berbagai pencarian ya, baik dari yang paling mudah ya, dari Google Scholar itu kalau jurnal nasional itu mudah ya. Terus setelah kita tertarik jurnal mana yang ingin kita review, ingin kita ambil, nah tentu kita setelah itu membuka dengan seksama, kita baca dulu ya, sebelum kita review kita baca dengan seksama,
Nah, tentu setelah itu nanti kita bisa mereview, cari satu demi satu ya, latar belakangnya apa sih sebetulnya. Setelah kita baca latar belakangnya apa, tujuannya apa ya. Nah, terus metode yang dipakai itu apa, dibaca metodenya ya, baik dari pendekatannya, baik dari teknik pengumpulan datanya, di mana eh, jurnal atau artikel itu ditulis, atau lokasinya penelitian di mana, terus teknik pengumpulan datanya, analisis datanya, dan lain sebagainya. Sehingga kita sampai membaca dari finding ya, hasil temuan sampai kesimpulan gitu. Kalau kita sering, kita mempunyai wawasan ilmiah ya, mempunyai wawasan ilmiah dalam rangka untuk peningkatan ilmu pengetahuan ya. Ilmu pengetahuan bagi siapa? Ya bagi yang sering membaca jurnal dan mereviewnya. Maka dari itu, ayo kita ikuti cara sesama bagaimana teknis cara mereview jurnal. Oke. Oke, sekarang kita ikuti secara teknis bagaimana caranya untuk mereview jurnal nasional. Kita cari dulu jurnal-jurnal yang akan kita review, mau jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kita misalkan cari di apa namanya, di Google Scholar ya, atau di Garuda, atau dimanapun lah, baik yang bersinta. Kalau jurnal nasional itu kan terakreditasi Sinta berapa, misalkan Sinta 1, 2, 3, 4, 5 ya, dan seterusnya ya. Terus kalau ini sebagai pengetahuan saja, wawasan, kalau referensi mencari atau link mencari jurnal internasional, misalkan bisa dari Springer, Turf, Science Direct, University of South Australia, Taylor and Francis, Wiley Library, Emerald, Sec, Oxford, dan Cambridge, atau masih banyak lagi ya. Nah, mari kita ikuti, kita mencari dari, kita coba dari Google Scholar ya, kita coba dari Google Scholar. Cukup kita ketikkan di Google ya, dengan alamat Google Scholar, nanti akan muncul seperti ini. Terus misalkan kita mencari apa tentang kaitannya dengan apa namanya, artikel kaitannya dengan PKN atau kaitannya dengan pendidikan karakter untuk pembelajaran PAI misalkan ya, ini misalkan contoh. Nah, ini kita tulis misalkan, terus di sini kita search, kita cari. Nah, ini akan muncul banyak banget jurnal artikel ya yang sudah ada di Google Scholar ya. Nah, kita cari mana, silahkan untuk kita review jurnalnya ya, kita cari, kita pilih. Ini ada sampai dan seterusnya, ini masih ada berikutnya ya. Kita misalkan kita lihat yang halaman 2, ini juga banyak yang berkaitan dengan PAI, berkaitan dengan pendidikan karakter ya, PKN atau PPK ya, profil pelajar Pancasila dan sebagainya. Misalkan kita ambil inilah yang paling atas ya. Nah, kita klik saja. Kita klik saja. Nah, nanti ini akan muncul ya. Terus kita ambil nih PDF-nya, kita klik ya. Kita klik. Nah, nanti kita bisa ngunduh. Nah, setelah itu kita coba lihat, nanti kita baca. Butuh sedikit waktu. Ya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu bagaimana caranya kita mereviewnya?
Caranya kita mereview adalah kita lihat satu demi satu ya. Kita lihat satu demi satu. Yang pertama adalah judul ya. Kita lihat keduanya. Kita lihat keduanya dulu. Nah. Ya. Ya, kita bagi dua kayak gini biar kita enak untuk mereviewnya. Nah, sekarang yang pertama itu adalah kalau dalam review jurnal, khususnya di sini adalah jurnal nasional ya. Jurnal nasional itu kita lihat judulnya dulu. Judulnya apa? Ya, identitas jurnal kita cantumkan dulu semua dari judul, penulis, nama jurnal, volume dan nomor, tahun dan linknya. Kita lihat di jurnal tadi yang sudah kita ambil itu adalah berjudul Analisis Penerapan Profil Pelajar Pancasila pada Dimensi 1 dalam Pembelajaran PAI di SDN Rungkut Menanggal 1 Surabaya. Nah, di sini kita tuliskan saja judulnya ya. Kita tuliskan saja judulnya. Ya. Nah, setelah itu penulisnya siapa? Kita ambil nih, penulisnya adalah Poppy Sherina Dwi Felicia. Yang pertama, yang kedua ada 4 penulis ya, Rudi Umar Susanto, Sukron Jazilan dan Ahwani. Terus nama jurnalnya apa? Nusra, Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan ya. Terus volumenya volume 4 ISO 3 Agustus 2023 ya. Terus linknya ini doi ya, HTTP dan seterusnya. Nah, baru kita masuk ke inti jurnal. Apa yang harus kita review di dalam inti jurnal? Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang itu kita baca dulu. Jadi sebelum kita mereview jurnal itu dari judul dan seterusnya sampai ke kesimpulan itu kita baca semuanya ya. Dari sampai kesimpulan itu kita baca semua. Setelah kita baca ya, setelah kita baca baru kita review satu persatu. Yang pertama kita review latar belakangnya dulu. Latar belakang dari sekian ini kita baca secara seksama. Terus berarti mana sih sebetulnya inti fokus dari latar belakang tersebut. Nah, setelah kita baca ini yang saya warnai kuning ini diantaranya ini yang menjadikan fokus untuk latar belakangnya. Lah kita tulis di sini latar belakangnya ya. Nah, terus tujuan penulisan ya. Tujuan penulisan di sini kita lihat yang saya warnai kuning ya. Ini bertujuan ya, penelitian ini perlu dianalisis karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis penerapan profil pelajar Pancasila pada dimensi 1 dengan metode yang ditempuh untuk penguatan karakter sehingga menghasilkan faktor pendukung dan penghambat penerapan profil pelajar Pancasila ya di SD Negeri Rungkut Mananggal 1 Surabaya. Terus kita lanjutkan untuk reviewnya adalah ke metodologinya. Metodenya di sini kualitatif ya, metode deskriptif, terus sumber data yang primer itu wawancara, yang sekunder itu sejarah, buku dan lain-lain. Terus teknik pengumpulan datanya observasi, wawancara dan dokumentasi, dan untuk uji keabsahan data dengan cara triangulasi. Untuk teknik analisis datanya, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data. Itu metodenya ya. Sudah ditulis di sini ya, sudah ditulis semuanya metodenya. Terus kita review findingnya atau hasil temuannya ya. Nah, hasil temuannya ini ada 3 nih ya, di dalam hasilnya itu ada 3, satu ya, satu penerapan, yang kedua itu metode, yang ketiga itu faktor pendukung dan penghambat.
Pertama yang untuk penerapan itu yang saya warnai kuning ini, jadi kita cari inti dari penerapan tersebut adalah profil pelajar Pancasila pada dimensi 1 dalam pembelajaran PAI ya, dan lain sebagainya. Ini yang sudah saya warnai kuning ini ya, yang sudah saya warnai kuning ini ya. Terus selanjutnya untuk metodenya, temuan yang kedua, metode yang diterapkan itu metode dengan kegiatan ekstrakurikuler BTQ, kegiatan intranya itu di diskusi dan tanya jawab, ice breaking, refleksi. Terus di dalam kokurikuler penugasan terstruktur. Jadi metodenya dimasukkan di dalam 3 kegiatan, yaitu ekstrakurikuler, intrakurikuler, dan kokurikuler dengan beberapa metode yang diterapkan. Terus di faktor pendukung dan penghambat. Di sini untuk faktor pendukung dan penghambat sama-sama adalah guru, siswa, dan orang tua. Tetapi kaitannya kalau di dalam faktor pendukung ya orang tuanya itu berperan aktif mendukung ya. Siswanya juga ikut berperan aktif ya, baik di lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan siswanya itu sendiri. Dan juga orang tua juga di sini faktor pendukung karena memiliki peranan yang besar dalam membangun karakter anak. Sedangkan di faktor penghambat, kalau dari guru tentu ya guru ada kemauan secara pribadi ingin memberikan sebuah contoh kepada siswanya ya. Tetapi kalau gurunya tersebut sebaliknya kok kurang adanya minat terhadap memberikan role model terhadap siswa, lah itu akan menjadi penghambat. Ini yang disampaikan di sini ya. Terus untuk siswa juga kurang adanya kemauan ya. Terus orang tua juga kurangnya kesadaran orang tua. Lah ini hasil temuannya di dalam jurnal ini. Terus kesimpulannya itu di sini dari yang tercantum kita fokuskan saja kesimpulannya apa, kita tulis di kesimpulan. Nah, begitu ya. Terus satu lagi di dalam mereview jurnal itu tentu kita melihat kelebihan apa yang ada di jurnal tersebut dan kekurangannya. Di sini setelah dilihat dari jurnalnya itu, kelebihannya di deskripsi penerapan profil pelajar Pancasila pada dimensi 1 dalam pembelajaran PAI di SDN Rungkut Menanggal 1 Surabaya tertuliskan dengan bagus ya, runtut, jelas, serta dapat dipahami. Nah, kekurangannya dari review jurnal ini tidak adanya pemaparan data konkret tentang tingkat keberhasilan penerapannya. Maksudnya ada ditampilkannya data dalam bentuk tabel yang dapat mempermudah untuk membaca secara cepat, memahami dari isi jurnal tersebut. Begitu kiranya yang dapat saya sampaikan mengenai pemaparan tentang review jurnal nasional. Nah, itulah tadi sudah kita ikuti bersama tentang teknis bagaimana caranya mereview jurnal, khususnya dalam hal ini adalah mereview jurnal nasional. Terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.